Ratu Sekolah Liu Ruyan mengalami kebangkitan roh perkakas level T hijau BI Luo Chun. Kekasihnya mengalami kebangkitan roh perkakas S level kuda emas. Dan kamu, si pengikut setia, mengalami kebangkitan roh perkakas D level bendera. Bahkan diejek oleh Liu Ruyan sebagai bendera rusak yang tidak berguna. Langsung mencampakkanmu di tempat. Kekasihnya menganggapmu sebagai umpan. Membuatmu mati mengenaskan di mulut monster. Hal pertama yang kamu lakukan setelah reinkarnasi adalah mengambil roh perkakas D level bendera ke dalam tanganmu. Dan membawa 3 kepala anjing untuk menukarkan dengan artefak kuno bendera 10.000 jiwa. Teman-teman sekelas di bawah melihat bendera yang mengepulkan asap hitam dan langsung terkejut. Sementara itu, formasi sihir yang digunakan untuk membangkitkan siswa langsung meledak. Seluruh lapangan sekolah menengah Jiangbei 2 saat ini sudah kacau balau. Wakil kepala sekolah Dai bahkan terlihat sangat marah. Menyatakan ingin mengeluarkanmu dari daftar siswa. Dan mengganti rugi pihak sekolah dengan sebuah formasi sihir kebangkitan roh perkakas. Ketika melihat sepasang mata hitammu yang sangat gelap, wakil kepala sekolah Dai merasa seolah-olah sedang menatap jurang. Perlu diketahui bahwa energi formasi sihir kebangkitan cukup untuk menampung dampak kekuatan saat kebangkitan roh perkakas tingkat ganda es. Dan pada saat itu, gelombang-gelombang hitam, asap hitam yang sangat pekat membungkusmu. Di atas lapangan, seolah-olah awan hitam menekan kota. Seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan akan segera datang. Pada saat ini, tidak hanya seluruh Jiangbei. Semua guru dan siswa di sekolah terkejut. Bahkan seluruh kota Jiangbei terkejut oleh ini. Fenomena yang tiba-tiba muncul ini mengguncang markas militer Jiangbei. Seorang pria berpakaian militer dengan sikap anggun berubah wajah. Setelah memerintahkan seluruh pasukan untuk siaga, sosoknya menghilang. Situasi ini bisa jadi ada invasi jurang. Atau ada seseorang yang mengalami kebangkitan roh perkakas yang kuat. Tidak hanya militer. Seluruh tokoh besar di kota Jiangbei. Setelah merasakan aura menakutkan ini, semuanya menghilang di tempat, menuju sekolah menengah Jiangbei kedua. Saat itu, angin hitam pekat tiba-tiba bertiup. Detik berikutnya, sebuah aura ganas muncul dari tubuhmu seketika memancarkan. Bendera jiwa kecil yang sebelumnya melayang di atas tangan kananmu, kini sudah melayang di udara. Dan bentuknya tiba-tiba membesar berkali-kali lipat. Di atas bendera jiwa itu terdapat banyak bayangan jiwa teraniaya dan iblis yang meraung dan menggeram. Setelah aura iblis menghilang, bayangan jiwa teraniaya dan iblis kembali ke bendera jiwa. Aura menakutkan sebelumnya juga menghilang. Semua orang perlahan sadar kembali. Tadi itu apa? Apakah bendera jiwa itu benar-benar roh perkakas Lin, si pengikut setia? Saya merasa bendera ini setidaknya juga es. Orang-orang yang bingung terus berdiskusi. Namun pada saat ini, semua orang juga mengerti. Roh perkakas yang kamu bangkitkan pasti bukan level seperti sebelumnya. Liu Ruyan menatap tajam pada bendera ribuan jiwa di atas kepalamu. Dalam hati dia berdoa, semoga itu bukan SS level. Tadi dia baru saja menghina dan mengejek mukmu di depan umum. Jika Lin Hao bangkit dengan roh perkakas yang setara dengannya, bahkan jika melebihi dia, bukankah itu akan memalukan? Sementara itu, ayah Liu Ruyan, Liu Dagang, menatap dengan marah. Apa maksud dari bocah sialan ini? Segera hubungi pihak pendidikan. Cepat ajukan permohonan untuk formasi sihir kebangkitan yang baru. Kepala sekolah Wang Deva segera memberi instruksi kepada guru di sampingnya. Formasi sihir kebangkitan yang digunakan oleh sekolah menengah Jiangbei 2. Paling banyak hanya bisa menampung kebangkitan roh perkakas SS level. Untuk level di atas SS, harus mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan atau ke militer untuk mendapatkan persetujuan. Menjadi kepala sekolah Wang Deva bukanlah hal yang mudah. Seperti siswa-siswa dangkal itu mengira bahwa kamu sengaja merusak formasi sihir. Dia curiga bahwa roh perkakas yang kamu bangkitkan mungkin adalah tingkat 3S yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Sementara wajah Gong Liang, kekasih Liu Ruyan, tampak sangat suram. Sebagai keturunan dari keluarga seni bela diri Jiangbei yang besar, dia tentu memiliki wawasan tertentu. Namun sebagai seseorang yang terkenal sejak kecil di Jiangbei, jenius seni bela diri dari keluarga besar yang sudah terbiasa dengan sikap angkuh. Jika ada orang di Jiangbei yang roh perkakasnya melebihi dia, bukankah dia akan sangat frustrasi? Baru saja diundang oleh Wang Deva ke sekolah menengah kedua Jiangbei. Setelah melihat ratu sekolah Liu Ruyan, dia pun mengetahui bahwa kamu hanyalah seorang si pengikut setia. Memikirkan hal ini, Gong Liang tiba-tiba merasa lega. Kamu pasti ingin mendapatkan perhatian Liu Ruyan dengan cara ini. Mendapatkan perhatian Liu Ruyan. Saat itu, aura iblis yang mengelilingi tubuhmu menghilang. Namun, bendera jiwa itu masih melayang di atas kepalamu. Dan semakin jelas serta padat. Pada saat yang sama, tekanan yang halus mulai menyebar. Semua orang tiba-tiba merasakan gelombang tekanan datang. Ini adalah tekanan yang berasal dari tingkat roh perkakas. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar tiang perunggu merasa tertekan. Beberapa orang dengan tingkat roh perkakas yang rendah bahkan merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembah. Bahkan guru-guru di panggung utama juga merasakan hal ini.
Perlu diketahui bahwa banyak dari mereka telah mengalami kebangkitan roh perkakas tingkat A. Tak lama kemudian, 10 menit berlalu. Tiba-tiba, suara teriakan aneh terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh mengikuti suara itu. Terlihat seekor raksasa katak berwarna hitam pekat. Katak raksasa yang seluruh tubuhnya dipenuhi bisul melompat dari kejauhan. Di atas katak tersebut berdiri seorang pria botak yang kekar. Segera setelah itu, dalam pandangan semua orang, seekor burung gagak hitam raksasa dengan sayap terbentang sepanjang 5 atau 60 meter. Mengikuti di belakangnya. Di punggung burung gagak juga berdiri seorang pria paruh baya. Ini belum selesai. Mengikuti di belakang adalah seekor burung hantu raksasa. Burung hantu besar dengan wajah menyeramkan. Hanya saja orang di punggung burung hantu itu digantikan oleh seorang wanita paruh baya yang masih menawan. Dalam sekejap, 3 monster yang telah dijinakkan dan bisa mengangkut orang mendarat satu persatu di lapangan sekolah Jiangbei kedua. Melihat pemandangan ini, para siswa langsung terbelalak. Aura menakutkan ini setidaknya setara dengan tingkat guru agung. Mereka yang dapat mengendalikan monster jurang tingkat ini. Pemiliknya setidaknya adalah seorang yang kuat di tingkat guru agung. Apakah mereka datang untuk si pengikut setia Lin? Dan ketika 3 tokoh besar dari sekolah itu turun dari punggung 3 monster jurang, para siswa akhirnya menyadari. Ternyata itu adalah dari Jiangbei pertama. Kepala sekolah dari ketiga dan keempat datang untuk mengantarkan formasi kebangkitan. Melihat ketiga orang itu, kepala sekolah Jiangbei kedua, Wang Deva, langsung berubah ekspresi. Mendengar itu, pria besar berkepala botak menarik kembali monster itu. Dia melirik Wang Deva dengan ekspresi nakal. Lau Wang, saya mendengar bahwa formasi sihir di sekolah menengah kedua rusak. Bukankah saya datang untuk memberikan kehangatan padamu? Kepala sekolah Wang Deva tentu saja sudah tahu. 3 orang ini sedang merencanakan apa? Dia mendengus dingin dan mengambil formasi sihir dari tangan ketiga orang itu. Setelah Wang Deva menata formasi sihir, dia berbalik dan berkata padamu dengan suara dingin. Lin Hao, formasi sihir di sekolah rusak karena kamu. Sekarang ada formasi sihir baru. Segera lakukan kebangkitan sekali lagi. Jika kamu berperilaku baik, sekolah bisa mempertimbangkan untuk tidak mengeluarkanmu. Mendengar itu, kamu hanya bisa tersenyum sinis di dalam hati. Bagus sekali, berperilaku baik. Jadi bisa mempertimbangkan untuk tidak mengeluarkan saya. Sebagai roh perkakas D, saya tentu harus patuh. Tapi dengan adanya bendera 10.000 jiwa, saya harus menyerang dengan kekuatan penuh. Apalagi sekarang kepala sekolah dari sekolah menengah pertama. Kepala sekolah dari sekolah menengah ketiga dan keempat juga datang. Tentu saja, itu adalah maksimalisasi keuntungan. Memikirkan hal ini, kamu tersenyum sinis. Melihat ke arah Wang Deva. Maaf, kepala sekolah Wang. 2,5 menit yang lalu, wakil kepala sekolah mengirimkan pemberitahuan pemecatan saya ke seluruh sekolah. Sekarang saya sudah bukan siswa sekolah menengah Jiangbei kedua lagi. Setelah kata-kata ini keluar, wajah Wang Deva berubah drastis. Anak muda, saya sarankan kamu jangan terlalu sombong. Setelah meninggalkan sekolah menengah kedua, kamu tidak ada artinya. Saat itu, pria botak yang memimpin berkata, pemecatan itu bagus, siswa Lin. Karena kamu sudah bukan siswa sekolah menengah kedua. Saya, Hikiang, dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan sekolah menengah pertama. Begitu suara kepala sekolah itu selesai, Ju Junjie segera berkata, siswa Lin, mari kita kenali sekolah menengah Jiangbei ketiga. Tahun ini, sekolah menengah ketiga hanya memiliki 2 S. Di sekolah menengah ketiga, kamu adalah yang pertama. Sumber daya sekolah menengah ketiga sepenuhnya mengarah kepadamu. Dan dia belum selesai berbicara. Dia langsung dipotong oleh kepala sekolah Zhuge Dali. Siswa Lin, saya telah mendengar cerita tentangmu. Sejak zaman dahulu, pahlawan sulit melewati kecantikan. Kamu telah mengagumi Liu Ruyan selama 2,5 tahun. Ayo ke sekolah menengah 4 saya. Selain sumber daya dari urutan pertama, kamu adalah satu-satunya laki-laki di seluruh sekolah menengah 4. Jika teman-teman di sekolah menengah 4 tidak menarik bagimu, saya juga memiliki seorang putri tercinta di Universitas Yijing. Sekolah menengah 4 Jiangbei adalah sekolah seni bela diri untuk perempuan. Demi kamu yang diduga memiliki tingkat SSS. Jenius roh perkakas tidak ragu untuk melanggar aturan. 3 kepala sekolah berdebat sengit untuk merebutmu. Melihat ketiga kepala sekolah yang seperti wanita cerewet, siswa-siswa sekolah menengah 2 ternganga satu persatu. Dan Wang Deva bahkan marah hingga wajahnya pucat. Tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan komentar pedas. Apakah kalian yakin 100% roh perkakasnya adalah tingkat 3S? Mendengar kata-kata ini, kamu melihat beberapa orang dan menggelengkan kepala. Kemudian melirik ratu sekolah Liu Ruyan. Kamu memiliki semua ingatan dari pemilik sebelumnya. Tentu saja kamu tahu wanita bernama Liu Ruyan ini. Dia sebenarnya adalah seorang wanita yang hanya mementingkan keuntungan. Di permukaan, dia tampak meremehkan. Namun di dalam hatinya, mungkin dia sudah sangat gelisah sejak lama. Di tengah harapan seluruh penonton, kamu dengan cepat melangkah ke dalam formasi sihir yang baru.
Saat ini sepertinya seluruh kota Jiangbei sepenuhnya diam pada saat ini. Semua orang menatapmu dengan tajam menunggu hasil akhirnya. Dalam sekejap, angin besar berhembus tiba-tiba. Aura menakutkan yang sebelumnya baru saja menghilang dari dirimu muncul kembali. Bendera ribuan jiwa di atas kepalamu dalam sekejap menjadi sangat padat dan jelas. Sementara itu, seorang pria berpakaian hitam yang mengendarai burung dapeng diam-diam tiba di sekolah menengah Jiangbei II. Orang yang datang adalah Wakil Menteri Pendidikan Zhang Wenxi, yang bertanggung jawab atas pendidikan di seluruh provinsi timur. Sebelumnya pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Daxia dan memiliki hubungan baik dengan militer. Zhang Wen sudah jauh-jauh memperhatikan situasimu di sini. Setelah tiba di samping 4 kepala sekolah, memberi isyarat kepada mereka untuk tetap tenang. Dia pun berdiri di samping menunggu dengan sabar. Seiring dengan semakin kuatnya aura dirimu di dalam formasi sihir. Formasi sihir mengeluarkan suara gemuruh yang berulang-ulang. Sepertinya tidak dapat menahan dampak energi saat roh perkakas terbangkit. Dan saat ini, seluruh tampilan bendera ribuan jiwa di atas kepalamu telah sepenuhnya terungkap, aura iblis berputar-putar. Kekuatan mengerikan yang tiada tara menyembur keluar, mencapai tingkat 3S. Pada saat ini, roh perkakasmu yang sebenarnya, tingkatnya terungkap di dalam formasi sihir. Wakil Menteri Pendidikan yang baru saja tiba, Zhang Wenxi langsung berseru dengan suara keras. Sebelum datang, Zhang Wenxi sudah berharap di dalam hatinya. Jangan sampai ini adalah kesalahpahaman yang besar. Sekarang, hatinya yang tegang akhirnya bisa tenang. Jika sebelumnya Gong Liang terbangkit dengan roh perkakas tingkat double S yang langka, roh perkakas tingkat 3S milikmu adalah yang teramat langka di antara miliaran. Dalam sekejap, seluruh arena terdiam terkejut. Kemudian, satu persatu semuanya terdiam. Dan sebelumnya Liu Ruyan. Gong Liang terbangkit dengan roh perkakas tingkat S. Saat itu, bendera berwarna berkibar dengan roh perkakas double S. Keadaan itu kontras dengan situasi saat ini. Namun, keheningan ini begitu memekakan telinga. Liu Ruyan, sang ratu sekolah yang baru-baru ini menolak dan menghinamu di depan umum, langsung menjadi lelucon besar. Liu Ruyan menatapmu dengan tajam. Itu sama sekali tidak mungkin. Si pengikut setia ini bagaimana bisa membangkitkan roh perkakas tingkat 3S? Namun Liu Ruyan berpikir dengan seksama. Kebangkitan 3 roh perkakas adalah satu hal. Namun benar-benar bangkit adalah hal yang berbeda. Hanya jenius yang benar-benar tumbuh yang bisa disebut berbakat. Roh perkakasnya juga tidak kalah. Dia tidak percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada kesempatan untuk mengalahkanmu. Aku Liu Ruyan ingin menjadi wanita raja. Saat ini, di bangku penonton, ayah Liu Ruyan, Liu Dagang, terlihat garang. Menatapmu seolah-olah bisa mengeluarkan api dari matanya. Dia mengira kamu melakukan ini karena merasa dendam atas penghinaan Liu Ruyan di depan umum. Dan sengaja melakukan ini karena menyimpan rasa sakit hati. Saat itu, Ibu Liu Ruyan, Hou Gui, muncul. Fen Zhe menatapmu dengan mata berbinar. Sambil menarik Liu Dagang berkata, "Bukankah Lin Hao, si pengikut setia itu, mencintai putri kesayangan kita sampai tergila-gila? Sekarang dia telah mengalami kebangkitan roh perkakas 3S. Kita bisa membuat Liu Ruyan setuju padanya, bukan? Sebelumnya dia mengagumi putri tercinta kita sampai mati-matian. Kamu bilang sekarang kita memberinya kesempatan. Bukankah dia akan sangat bahagia sampai pingsan?" Mendengar itu, mata Liu Dagang langsung bersinar. Namun, untuk membuat putri tercinta kita menerimanya juga bukan tidak mungkin. Dia harus terlebih dahulu berlutut dan meminta maaf kepada putri kita. Saat ini, teman-teman di bawah panggung semua melihat ke arah Liu Ruyan. Sekarang kita akan melihat pertunjukan yang menarik lagi. Di lapangan sekolah kedua karena kamu. Roh perkakas 3S sedang memuncak. 3 kepala sekolah sekali lagi berebut kamu seperti wanita cerewet. Membuat kepala sekolah Erzhong, Wang Deva, begitu marah hingga bergetar. Dia membenci dirinya sendiri karena telah berbicara begitu percaya diri di awal. Roh perkakas tingkat 3S itu begitu saja meluncur dari tangannya. Dan saat itu, Wang Deva seolah-olah menjadi perwujudan rasa cemburu. Dia segera berlari kecil ke depan Menteri Zhang. Kalian berani berpikir tentang jenius roh perkakas tingkat 3S? Begitu muncul, mereka tidak perlu mengikuti ujian masuk universitas. Mereka pasti akan dipesan oleh militer atau sekolah-sekolah terkenal di ibu kota. Anda setuju, kan? Menteri Zhang. Zhang Wenhe bukan hanya wakil menteri pendidikan. Dia juga seorang ahli bela diri tingkat pangeran. Wang Deva baru saja mencapai tingkat guru agung. Menghadapi ahli tingkat pangeran, sikapnya tentu sangat rendah hati. Zhang Wenhe mengangguk. Benar. Saya sudah menghubungi Panglima Jiang dari Provinsi Timur. Panglima Jiang akan segera tiba. Mendengar kata-kata ini, Zhu Gedali dan beberapa orang langsung berhenti berbicara. Nama lengkap Panglima Jiang yang disebutkan Zhang Wenhe adalah Jiang Haoran. Dia adalah pemimpin tertinggi di seluruh angkatan bersenjata Provinsi Dong. Begitu Jiang Haoran tiba, pastikan roh perkakas 3 SMU tidak salah. Maka, situasimu akan langsung dilaporkan ke markas angkatan bersenjata. Pada saat itu,
Cahaya formasi sihir menghilang. Kamu yang menyimpan bendera 10.000 jiwa muncul di depan pandangan semua orang. Setelah melihatmu, Zhang Wenhe langsung tidak menghiraukan Wang Deva dan yang lainnya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depanmu, menggenggam tanganmu. Siswa Lin, jangan tegang. Saya adalah Wakil Menteri Pendidikan, Zhang Wenhe, tentang kebangkitan roh perkakas 3 SMU. Saya sudah melaporkannya kepada Panglima Jiang. Tenang saja, dengan saya di sini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Sekarang kamu pasti merasa tenang. Seperti saat di kehidupan sebelumnya di bumi, ketika dilindungi oleh kakak yang baik. Pada saat itu, Menteri Zhang mulai berbicara. Lin Hao, sekarang kamu adalah harta berharga bagi seluruh provinsi Dong. Apakah ada yang kamu butuhkan? Selama kamu berbicara, saya mewakili Kementerian Pendidikan dan akan berusaha memenuhi permintaanmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajahmu langsung penuh kejutan. Kamu masih belum tahu di mana menyelesaikan sistem tugas yang diberikan padamu. Maka kamu pun mulai berbicara. Menteri Zhang, bisakah kamu memberiku satu monster jurang? Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Wenhe langsung tertegun. Meskipun dunia ini adalah dunia di mana semua orang bangkit menjadi roh perkakas. Melalui roh perkakas, seseorang dapat mencapai puncak seni bela diri. Namun, kebangkitan roh perkakas hanyalah dasar untuk menjadi seorang pejuang. Menurut Zhang Wenhe, apa yang kamu inginkan setelah baru saja bangkit menjadi roh perkakas? Tidak lain adalah sumber daya latihan. Menggabungkan sumber daya latihan dengan roh perkakas. Segera memasuki tahap penguatan tubuh. Menjadi seorang pejuang sejati, sumber daya latihan termasuk teknik, harta, senjata. Tapi siapa sangka, begitu kamu membuka mulut, kamu langsung meminta monster jurang. Tapi karena kamu menginginkannya, bagaimana dia bisa menolak? Teman sekelas Lin itu, jenis apa yang kamu inginkan? Dan sepertinya Menteri Zhang benar-benar akan memberikannya. Mendengar itu, kamu langsung berbicara. Terima kasih, Menteri Zhang. Berikan saja satu yang hidup, tidak masalah. Saya membawa untuk memberi makan roh perkakas. Zhang Wenhe terkejut lagi. Dia mengira kamu baru saja melihat dia dan Hikiang. Lu Junjie. Monster terbang yang dikendalikan oleh Zhu Gedali dan 3 orang lainnya sangat keren. Juga ingin memiliki monster terbang. Ternyata kamu ingin menggunakan monster untuk memberi makan roh perkakas. Sejak kapan roh perkakas juga perlu diberi makan? Dan makanan itu adalah monster jurang. Apakah roh perkakasmu perlu makan monster jurang? Ini sangat bagus. Mengingat saat kamu berada di formasi sihir tadi. Saat kebangkitan roh perkakas, asap iblis berkumpul. Jadi setelah kamu bangkit di masa depan, pasti akan menjadi penakluk jurang. Bangsa Daxia akan mendapatkan seorang ahli teratas lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Wenhe segera menjawab. Siswa Lin, sekolah dan departemen pendidikan saat ini tidak memiliki monster hidup. Tapi tenang saja, saya akan segera melaporkan ke departemen pendidikan. Menjamin akan mendapatkan monster hidup untukmu. Saat ini, para siswa di Jiangbei nomor 2 Middle School melihat wakil menteri pendidikan yang begitu ramah berbicara denganmu, menunjukkan tatapan penuh rasa iri. Dan pada saat itu, Liu Ruyan berjalan mendekatimu. Para siswa yang melihatnya langsung heboh. Rasa ingin tahu membara. Zhang Wenhe dan wakil menteri ini sedikit bingung. Tapi sepertinya kamu memiliki urusan pribadi yang harus ditangani. Kemudian mundur ke samping untuk mengamati. Lin Hao, Congratulations. Tidak menyangka kamu bisa membangkitkan roh perkakas 3S. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Selalu percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa. Liu Ruyan berjalan di depanmu dengan sedikit manja dan tersenyum. Dalam hatimu, kamu pernah berjanji pada obsesi pemilik sebelumnya. Akan membalas dendam pada Liu dengan keras untuk pemilik sebelumnya. Liu Ruyan dan Gong Liang, pasangan yang menjijikan ini. Namun kini, di bawah sorotan publik, kamu sementara hanya bisa menahan dorongan untuk mencubit Liu Ruyan hingga mati. Namun, itu tidak menghalangi untuk memanfaatkan kesempatan ini memberitahu teman-teman sekelas dan para guru. Kamu si pengikut setia sudah mengalami kebangkitan. Lagi pula, dengan sifatmu, tentu saja ada kesempatan untuk menghadapi orang seperti ini. Harus membalas dengan keras. Kamu langsung berkata, kepalamu sakit. Lalu, kamu menatap Liu Ruyan dengan tatapan bodoh. Dan kata-kata itu membuat Liu Ruyan sangat marah. Bayangkan, dia adalah ratu sekolah dari sekolah menengah kedua Jiangbei. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Dulu, setiap kali dia hanya melambaikan tangan. Kamu langsung berlari ke arahnya dengan senang seperti anjing. Sekarang, kamu berani menghina dia. Tapi, ketika dia memikirkan pesan dari orang tuanya yang baru saja dikirim, dan juga tentang Menteri Zhang yang baru saja berbicara ramah denganmu, Liu Ruyan akhirnya menahan diri dengan keras. Namun, di dalam hatinya, dia bersumpah. Tunggu sampai dia mengembalikanmu menjadi si pengikut setia lagi. Dia pasti akan membuatmu menderita. Maka Liu Ruyan kembali dengan ekspresi yang hampir menangis. Lin Hao, saya tahu kata-kata saya barusan terdengar sedikit keras. Maafkan aku.
Sebenarnya selama 2,5 tahun ini, kebaikanmu padaku selalu kuingat. Aku juga tidak merasakan apa-apa padamu. Aku hanya tidak ingin jatuh cinta terlalu cepat. Itulah sebabnya aku tidak menerima pengakuanmu. Semuanya salahku. Tadi aku seharusnya tidak mengatakan hal yang begitu keras padamu. Kau akan memaafkanku, kan? Dan saat ini, setelah mendengar kata-kata Liu Ruyan, kau hampir saja muntah. Terhadap Liu Ruyan si penggoda ini, kau benar-benar tidak bisa menahan sedikit pun. Kata-kata ini langsung membuat Liu Ruyan terdiam. Air mata langsung berputar di pelupuk matanya. Kemudian Liu Ruyan menghirup hidungnya dengan suara tangisan yang keras. Lin Hao, apakah kau masih seorang pria? Apakah kau pikir cintamu padaku hanya basa-basi? Jika kamu benar-benar mencintaiku, meskipun aku jatuh cinta pada orang lain, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Sebaliknya, aku akan memberikan doa yang terbaik. Jika kamu benar-benar mencintaiku, maka di matamu hanya akan ada aku seorang selamanya. Adapun kesukaanku pada Gong Xiao, apakah itu penting? Apalagi, apakah ini salahku? Aku juga memiliki kebebasan untuk memilih cinta sejati. Aku juga memiliki hak untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Meskipun kamu di kehidupan sebelumnya telah meminum banyak kalimat bijak, kamu pun hampir teracuni oleh kata-katanya. Sialan, orang gila. Kamu benar-benar kalah oleh Liu Ruyan si wanita licik ini. Menahan dorongan untuk langsung membunuhnya, aku pun berbalik dan pergi. Melihat aku ingin pergi, Liu Ruyan segera membuka mulut. Lin Hao, kamu berhenti di situ. Sekarang aku memberimu sebuah kesempatan. Asalkan kamu segera berlutut dan minta maaf. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku lagi. Jika aku tiba-tiba senang dan setuju dengan pengajuanmu. Jika tidak, kamu akan kehilangan aku selamanya. Menurutnya, mengucapkan kata-kata memberi kamu kesempatan ini adalah tindakan yang sangat besar. Dia sudah berkorban sangat banyak. Kamu seharusnya berterima kasih padanya dan segera berlutut minta maaf. Saat ini, kamu merasa hampir meledak. Lalu melihat Zhang He, Menteri Zhang. Masih ada teman-teman yang perlu membangkitkan kekuatannya. Jadi tidak akan mengganggu semua orang. Aku pergi dulu. Saat ini, kamu hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk membunuh Liu Ruyan di tempat. Semua teman-teman di lokasi juga terkejut. Namun saat ini, Liu Ruyan langsung mengabaikan ekspresi teman-teman. Hanya terdiam di tempat. Kamu ini dasar penjilat murahan. Apa yang bisa kamu sombongkan? Kamu pikir dengan terbangunnya roh alat 3S itu kamu jadi luar biasa? Benarkah kamu mengira dirimu adalah orang besar? Lin Hao, kamu berhenti di situ. Aku datang dengan niat baik untuk mengucapkan selamat padamu. Begini caramu memperlakukanku? Apakah kamu masih manusia? Tidak heran wakil kepala sekolah Dai mengeluarkan pengumuman untuk memecatmu di grup besar. Aku menolak pengakuan cintamu sebanyak 99 kali. Tapi kita tidak bisa membahas fakta ini. Apakah kamu tidak melakukan kesalahan sama sekali? Kamu seorang pria dewasa. Di depan begitu banyak orang, kamu memarahi seorang wanita. Apa kamu menganggap dirimu seorang pria? Saat ini, kamu tidak bisa menahan diri lagi. Meskipun saat ini hanya roh alat yang terbangun, kamu belum menjadi seorang pejuang sejati. Namun saat sistem diaktifkan, sudah membersihkan saluranmu. Bisa dibilang sekarang kamu hanya perlu berlatih satu teknik dengan sembarangan. Maka kamu bisa dengan mudah menjadi seorang pejuang tingkat tubuh yang pertama. Dalam sekejap ini, kamu juga pernah berpikir, dalam situasi ini, bahkan jika harus menghabisi Liu Ruyan, pastinya Kementerian Pendidikan juga akan mencari cara untuk melindungimu. Lagi pula, bobot dari roh alat tingkat 3S sudah jelas. Banyak orang belum sempat bereaksi. Lalu mereka melihatmu dengan marah berlari menuju Liu Ruyan. Liu Ruyan berteriak. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kamu yang biasanya selalu patuh padanya, akan bereaksi sebesar ini. Reaksimu ternyata begitu besar. Melihat matamu yang penuh dengan niat membunuh, Liu Ruyan benar-benar panik. Dalam sekejap, kamu sudah berbalik dan berlari ke depan Liu Ruyan. Pukulan sebesar karung pasir tak terhindarkan menghantam kepalanya. Namun, pada saat itu sebuah suara terdengar. Diikuti oleh seekor makhluk setinggi sekitar 2,5 meter. Seekor monyet berwarna emas muncul di depanmu. Dengan keras, makhluk itu melindungi Liu Ruyan dari serangan mematikan ini. Kamu juga tergetar dan mundur satu langkah. Detik berikutnya, Gong Liang dengan cepat berlari ke depanmu untuk melindungi Liu Ruyan. Sebenarnya hari ini Gong Liang adalah pria paling keren di seluruh Jiangbei. Tapi siapa sangka kamu muncul tiba-tiba. Gong Liang yang sudah ditekan beberapa kali sudah sangat marah. Lin Hao, jangan kira karena kamu telah membangkitkan roh alat level SSS maka kamu bisa berbuat sesuka hati. Tapi sekarang tampaknya, kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya bisa mengintimidasi wanita. Sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada Liu Ruyan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Sambil berkata, sebuah tekanan besar berasal dari tubuh Gong Liang menuju ke arahmu. Pada saat yang sama, sebuah patung emas setinggi 2,5 meter muncul dengan suara keras di atas kepala Gong Liang.
Dengan semangat Gong Liang yang mulai terlihat, beberapa siswa segera merasakan kekuatan Gong Liang. Tidak heran dia adalah pewaris dari 5 keluarga seni bela diri terkemuka di Jiangbei. Dia bahkan dengan cepat mencapai tahap ketiga dari penguatan tubuh. Bakat dan kekuatan seperti ini di seluruh Jiangbei juga sangat mencolok. Gong Liang menatapmu dengan dingin. Sikapnya sangat menekan. Dan kamu tentu saja bukan orang yang mudah ditakuti. Menggunakan keluarga Gong untuk menekan saya, ya? Ayo, jika hari ini kamu tidak bisa membunuhku, aku akan membuat keluargamu menderita. Keberanianmu berasal dari bendera 10.000 jiwa. Dan itu adalah bendera 10.000 jiwa yang sangat membutuhkan satu jiwa hidup. Saat itu, tidak keberatan jika Gong Liang melakukannya. Jiwa hidup pertamamu dari bendera 10.000 jiwa. Bagus sekali, mulutmu tajam. Karena kamu tidak mau berlutut dan meminta maaf, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Sambil berbicara, Gong Liang bersiap untuk menyerang. Saat itu, kepala sekolah dari sekolah menengah kedua Jiangbei, Wang Deva segera keluar untuk menghentikan. Setelah dihentikan oleh Wang Deva, Gong Liang sangat marah. Wang Deva tampaknya juga dapat memahami pikiran Gong Liang. Dalam hati mengutuk, otak babi. Dengan Zhang Wen, seorang tokoh besar di tingkat pangeran. Apakah kamu masih berani menyerang? Zhang Wen melirik Wang Deva dengan makna yang dalam. Jika tadi Gong Liang berani bertindak, dia sekarang sudah tergeletak di tanah. Kemudian Wang Deva terus memarahi. Karena kamu sudah bangkit sepenuhnya. Segera pulanglah ke rumah. Ini bukan tempat untuk membuat keributan. Mendengar itu, Gong Liang semakin marah. Baginya, Wang Deva jelas-jelas memihakmu. Dalam hatinya, dia semakin membencimu. Bukankah hanya bangkit dengan satu roh SSS? Jelas-jelas Lin Hao yang ingin membunuh wanitaku. Kenapa menjaga wanitaku dianggap aku membuat keributan? Gong Liang mengabaikan Wang Deva. Melainkan dengan marah berteriak padamu. Lin Hao, aku ingin menantangmu. Jika kamu seorang pria, maka terimalah tantanganku. Wang Deva juga terkesan. Bagaimana Gong Liang tidak bisa melihat situasi? Keluarga Gong adalah salah satu dari 5 keluarga seni bela diri terkemuka di Jiangbei. Tapi sekarang Lin Hao bangkit dengan roh 3S. Kamu tidak melihat bahwa bahkan Zhang Wenhe dari Kementerian Pendidikan juga datang? Nanti kita tidak tahu berapa banyak tokoh besar yang akan datang. Jika Lin Hao diperhatikan oleh salah satu tokoh besar, bukankah ini hanya akan menimbulkan masalah bagi keluarga Gong? Gong Liang mengandalkan kemampuan kultivasi tahap ketiga dari tubuhnya. Dia mengira dia sudah menguasai kamu. Saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran, yaitu untuk mendorongmu menerima tantangannya. Begitu kamu menerima, maka di arena, hidup atau mati. Tapi itu semua tergantung padanya. Saat ini, semua mata tertuju padamu. Bahkan Zhang Wenhe, wakil menteri ini, juga menatapmu dengan tajam. Ingin melihat bagaimana kamu akan memilih. Tapi dia berharap kamu tidak menerima. Pertama, sembunyikan kekuatanmu. Tunggu sampai kamu menjadi lebih kuat sebelum berbicara. Lagi pula, kamu bahkan bukan seorang pejuang sekarang. Dan jika kamu tidak menerima, itu berarti kamu adalah orang yang rasional. Seseorang yang stabil. Karakter seperti ini dapat bertahan lebih lama di dunia yang diserang oleh jurang. Dalam kekacauan yang diserang oleh invasi. Jika kamu menerima tantangan hanya karena kata-kata singkat dari Gong Liang, di bawah provokasi, itu menunjukkan bahwa karaktermu tergesa-gesa dan tidak bisa menerima rangsangan. Dalam sejarah manusia melawan jurang, tidak jarang terdapat jenius super dengan karakter yang meledak-ledak. Namun, jenius-jenius itu seringkali bersinar seperti meteor hanya untuk sesaat. Untuk kamu, jenius super yang telah membangkitkan roh alat SSS. Zhang Wenhe, wakil menteri pendidikan ini sangat memperhatikan. Dia sudah mulai memikirkan cara pelatihan untukmu di masa depan. Liu Ruyan menatapmu dengan penuh ketidakpuasan dan kebencian yang mendalam. Tadi, kamu benar-benar ingin membunuhnya. Namun, jelas-jelas korbannya adalah dia. Mengapa para tokoh besar di sini seolah-olah semua melindungimu? Hanya karena kamu membangkitkan roh alat SSS. Tapi kalau mengesampingkan faktanya, apakah kamu, Lin Hao, tidak punya salah sedikit pun? Jika kamu menunjukkan bakat untuk membangkitkan roh alat SSS lebih awal, maka aku, Liu Ruyan, sudah menerimamu sejak dulu. Bicara ke sana kemari. Semua ini adalah kesalahanmu. Kamu adalah penyebab dari semua ini. Bagaimana kalian yang berkuasa ini tidak bisa melihatnya? Dan saat ini, Gong Liang menantangmu di atas formasi kebangkitan. Kamu hanya tertawa sinis. Kamu sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Gong Liang. Bukankah dia hanya mengandalkan tingkat kultivasi tubuhnya yang sudah mencapai tahap 3? Segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini. Kamu bahkan bukanlah kura-kura yang mengintip. Di bawah tatapan banyak orang, kamu menyilangkan tangan dan berkata dengan dingin. Kamu ingin menantang saya, kan? Kalau begitu, ayo, saya menerima tantanganmu. Gong Liang tidak menyangka kamu akan langsung setuju. Lagi pula, jika itu orang lain, tidak ada yang akan setuju. Hahaha.
Saya hanya menggunakan sedikit trik dan bisa mengendalikannya dengan mudah. Begitu ceroboh. Bahkan jika kamu terbangun dengan roh alat 3S, kamu tetap saja seorang yang ceroboh. Anak ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keunggulan ini ada padaku. Saat itu, Yu Deva segera mencegah. Tunggu, Lin Hao. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Ini bukan permainan anak-anak. Sebelumnya karena kelalaian sesaat. Dan melakukan kebodohan yang ingin memecatmu. Kini kamu diperhatikan oleh Zhang Wenhe. Dia juga akan menjadi tokoh yang berpengaruh di masa mendatang. Saat ini, meredakan hubungan adalah yang terbaik. Kamu masih merasa tidak nyaman tentang pemecatanmu oleh Wang Deva. Tentu saja tidak akan memberikan wajah baik kepada Wang Deva. Mendengar itu, Zhang Wenhe langsung mengernyitkan dahi. Ketika dia melihatmu, kamu tampak sangat santai dan nyaman. Sepertinya sama sekali tidak menganggap tantangan Gong Liang. Dan juga terlihat sangat percaya diri, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia sudah siap untuk menyelamatkan. Saat itu, Gong Liang mengeluarkan sebuah batu energi dan sekali lagi menantang. Jika aku kalah, batu ini dibuat dari ekstraksi darah monster jurang. Batu energi ini adalah taruhanku. Jika kau ingin, datanglah. Melihat ini, aku sudah mengeluarkan senjata rohku, bendera 10.000 jiwa. Ini adalah momen yang ditunggu oleh Gong Liang dan yang lainnya. Terlihat ia mengeluarkan raungan. Aura dari tahap ketiga penguatan tubuh menyembur keluar. Pada saat yang sama, yang sebelumnya muncul. Bayangan kuning emas itu langsung muncul di depannya. Segera setelah itu, Gong Liang memberi perintah. Kuning emas itu mengangkat kepala dan mengeluarkan raungan. Kedua tinjunya menghantam dada. Kemudian langsung menerjang ke arahmu. Mengenai hal ini, kau sudah siap. Bendera 10.000 jiwa melayang di atas kepalamu, sambil memancarkan tekanan yang kuat. Dan kuning emas itu baru saja mendekat sekitar 2,5 meter darimu. Ia langsung terkena tekanan yang dipancarkan oleh bendera 10.000 jiwa. Kuning emas itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bahkan mulai bergetar sedikit. Sementara itu, kedua matanya dipenuhi dengan rasa takut. Kamu tertegun sejenak melihatnya. Lalu segera bereaksi. Kera ini ditekan oleh. Kamu segera mengarahkan. Fokuskan semua tekanan menuju. Dalam sekejap, tampaknya tidak bisa menahan dan berteriak. Lalu segera terjatuh ke tanah dan meringkuk. Begitu saja, diharapkan oleh Dual S-Class Spirit Perang. Dalam sekejap, sudah dikuasai olehmu. Jika ada yang disalahkan, salahkan yang memainkan kartu dengan buruk. Siapa yang menyuruh tiba-tiba mengacau dan meninggalkan keahliannya. Dan memilih untuk bersaing dalam spirit denganmu. Ini juga merupakan permainan psikologis. Dia selalu tidak terima dengan kebangkitanmu. S-Spirit menekannya dengan kuat. Dan meskipun yang dia bangkitkan hanya Dual S-Class. Namun itu adalah spirit perang yang paling praktis. Dalam pandangan, meskipun tidak sebanding dengan 3 S-Class, tapi pasti tidak jauh berbeda. Jadi dalam situasi yang sudah pasti menang, tiba-tiba tergerak untuk mencoba bertemu dengan jiwa alatmu. Tapi siapa sangka perbedaan dengan jiwa alatmu ternyata begitu besar. Sekali bertemu, emas itu langsung terjatuh ke tanah. Yang tidak diketahui oleh Gong Liang adalah, selain dari Dual S yang lebih tinggi dari tingkat 3S, bendera 10.000 jiwa yang mengandalkan penyerapan jiwa hidup. Alat sihir kuno yang terus berevolusi. Secara alami menekan emas itu. Emas yang meringkuk di tanah sudah. Ketakutan hingga tidak bisa mengendalikan diri di bawah tekanan bendera 10.000 jiwa. Melihat itu, wajah Gong Liang menjadi gelap. Menggertakkan gigi. Memaksa emas itu untuk bangkit dan terus menyerangmu. Kamu mengumpat dalam hati. Lalu menggerakkan kekuatan penyerapan bendera 10.000 jiwa. Dalam sekejap, bendera 10.000 jiwa bergerak tanpa angin. Sebuah asap sihir keluar dengan deras. Menggulung ke arah emas itu seperti mulut jurang yang besar. Melihat ini, Gong Liang akhirnya menyadari bahwa dia salah lagi. Melihat asap sihir yang hampir melingkupi Huang Jin Malo, Gong Liang dengan cepat menarik kembali Huang Jin Malo. Dan kemudian merasakan keadaan Huang Jin Malo. Gong Liang hampir meledak karena marah. Dengan keadaan Huang Jin Malo saat ini, dalam waktu singkat, dia sama sekali tidak bisa membantunya bertarung. Namun, kamu hanya bisa menghela napas dan merasa sayang. Tadi kamu merasakan bahwa Wan Hun Fen sepertinya memiliki keinginan terhadap Huang Jin Malo. Itu menunjukkan bahwa senjata tempur Gong Liang, Huang Jin Malo, sangat mungkin juga merupakan jiwa hidup. Jika demikian, jika kita menyimpulkan seperti ini, apakah di dunia ini, semua senjata dengan gaya Huang Jin Malo, semua jiwa dapat ditelan oleh bendera jiwa? Memikirkan hal ini, kamu langsung merasa bersemangat. Namun, apakah kesimpulan ini benar masih perlu diuji terus-menerus? Hanya saja, Gong Liang lebih cepat satu langkah. Jika tidak, dia sudah menyelesaikan tugas yang diatur oleh sistem. Tapi untungnya, baru saja bendera 10.000 jiwa sedang menyerap. Dalam proses penyerapannya terhadap emas Malo, sudah menyerap sebagian besar kekuatan asal emas Malo. Saat ini, fungsi pemulihan bendera 10.000 jiwa mulai berfungsi.
Energi halus mengalir melalui bendera 10.000 jiwa dengan cepat masuk ke dalam tubuhmu. Di bawah input energi ini, saat ini, kamu merasakan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Tepat saat itu, kamu merasakan seolah-olah di dalam kegelapan. Seolah-olah sesuatu telah pecah. Dalam sekejap, sebuah aura yang belum pernah kamu rasakan muncul di dalam tubuhmu. Detik berikutnya, kamu pun menyadari. Aku sudah berhasil. Kamu berhasil dari seorang yang terbangun. Secara resmi menjadi seorang pejuang jiwa alat. Tingkat penguatan tubuh pertama. Merasakan kekuatan besar di dalam tubuhmu, kamu sangat bersemangat. Awalnya mengira menjadi seorang pejuang jiwa alat yang resmi. Masih memerlukan waktu dan proses tertentu. Tapi siapa sangka bendera 10.000 jiwa hanya bergerak sedikit. Menghisap sebagian dari kekuatan sumber emas. Langsung mengangkatnya ke tahap pembentukan tubuh. Jika dihitung seperti ini, maka di masa depan, jika ingin terus meningkatkan kekuatan, cukup biarkan bendera 10.000 jiwa terus menghisap. Makhluk hidup atau energi saja. Sementara kamu merasa sangat senang. Orang-orang yang menonton langsung terkejut. Apakah terobosan ini terlalu sembarangan? Apakah ini yang disebut sebagai roh alat tingkat SSS? Teror dari yang terbangun. Jangan katakan kepada para siswa. Bahkan 4 rektor yang berada di kursi penonton terbaik. Para guru dari sekolah menengah kedua dan wakil menteri pendidikan, Zhang Wenhe. Semuanya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Namun, Zhang Wenhe tidak bisa menahan kegembiraan dan kegugupan. Hingga tubuhnya mulai bergetar sedikit. Betapa hebatnya roh alat tingkat SSS. Tuhan memberkati dinasti Xia kita. Mengenai hal ini, bunga sekolah Liu Ruyan tampak sangat tidak senang. Sudah sangat lama sekali sejak munculnya roh senjata tingkat S3. Sehingga Liu Ruyan dan yang lainnya sama sekali tidak memiliki konsep tentang roh senjata tingkat S3. Mereka sama sekali tidak mengerti. Saat ini, kamu bisa dengan mudah menembus. Menjadi seorang pejuang tingkat tubuh yang terlatih. Liu Ruyan benar-benar menyesal. Lin Hao, saya menyesalinya. Maafkan aku, Lin Hao. Tolong cintai aku sekali lagi. Dalam hati Liu Ruyan, muncul rasa ketidakpuasan yang kuat. Dia segera menatapmu dengan tatapan yang semakin membara. Dia diam-diam bersumpah untuk mendapatkanmu. Orang tua Liu Ruyan juga tercengang. Dengan kecepatan peningkatanmu seperti ini, di masa depan, pasti akan menjadi tokoh besar di negara Daxia. Segitiga hitam mengarah ke kanan, apa itu Gong Liang dibandingkan denganmu? Tidak ada artinya. Segera kirim pesan kepada putri tercintamu. Biarkan dia segera memblokir Gong Liang sekarang juga. Tidak boleh membiarkan Lin Hao salah paham. Akhirnya, bahkan jika harus berlutut dan meminta maaf, tetap meminta pengampunan Lin Hao. Saat ini, wakil kepala sekolah Wang Deva sangat menyesal. Dulu, mengapa dia harus meminta wakil kepala sekolah untuk memecatmu? Dia Qiang. 3 kepala sekolah, Lu Junjie dan Zhu Gedali. Mereka semua menatapmu di arena dengan penuh semangat. Nanti, bahkan jika mereka harus berlutut di depanmu, mereka akan mengundangmu ke sekolah mereka. Melihat bakatmu yang mengerikan saat ini, pasti akan diperhatikan oleh para petinggi militer. Tapi itu tidak masalah. Selama kamu hanya mencantumkan namamu di sekolahmu. Di masa depan, setiap kali menyebut namamu, pasti akan disebut sebagai jenius tingkat 3S. Lin Hao lulus dari sekolah menengah tertentu. Dan yang mendorong semua ini bukanlah kepala sekolah ini. Ini pasti akan menjadi momen paling bersinar dalam hidupnya. Sementara itu, di arena hidup dan mati, merasakan suasana aneh di sekitarnya. Segera setelah itu, Gong Liang berteriak dengan marah. Saat ini, dia telah dikuasai oleh kemarahan. Pendidikan seni bela diri yang diterima Gong Liang sejak kecil adalah, setelah terbangun, roh alat bertempur. Roh alat akan menjadi teman terpenting dan terdekat dalam hidup. Mitra saya yang paling penting dan paling dekat. Oleh karena itu, meskipun Huang Jin Ma telah ditelan oleh bendera jiwa yang menghabiskan sebagian besar sumbernya, tetapi Gong Liang secara naluriah menggerakkan roh alat. Dalam sekejap, Gong Liang yang marah melesat ke arahmu. Sementara itu, Huang Jin Ma berkumpul di tangan kanannya, berubah menjadi bayangan raksasa kera yang ganas dan menghantammu dengan keras. Namun sayangnya, semua ini hanyalah bantal bersulam. Emas sudah rusak parah. Saat ini, ia sama sekali tidak dapat menunjukkan banyak kekuatan. Selain itu, untuk mempertahankan bayangan raksasa kera, efek khusus yang megah namun tidak berarti ini. Terpaksa harus membagi sebagian kekuatannya. Untuk memberikan kepada roh alatnya, Huang Jin Ma. Saat ini, Gong Liang sekali lagi membuat kesalahan. Menjadi seorang pejuang tingkat penguatan tubuh pertama. Panca indera dan jiwa Anda tidak tahu sudah seberapa banyak lebih kuat dibanding sebelumnya. Kamu dengan cepat melihat keadaan Gong Liang saat ini. Kali ini kamu bahkan malas untuk menggerakkan bendera 10.000 jiwa. Langsung maju. Detik berikutnya suara keras dari tamparan terdengar di seluruh arena. Kemudian di depan pandangan semua orang, terlihat Gong Dasha bergerak menyamping. Langsung saja dia terlempar oleh tamparanmu. Lalu jatuh dengan keras di arena yang jauh. Tadi Gong Liang mengalami penurunan drastis karena alat roh.
Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu untuk satu tamparan, membunuh Gong Liang dengan satu tamparan bukanlah masalah. Namun akhirnya kamu menahan dorongan untuk menampar Gong Liang. Lagi pula, kamu bisa dengan cepat mencapai terobosan ini. Menjadi pejuang alat roh yang resmi. Juga harus berterima kasih kepada Gong Dasha atas dukungannya. Setelah terobosan, pemikiranmu juga bertambah. Langsung menampar Gong Liang terasa terlalu murah baginya. Lebih baik memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Saat itu, para siswa mulai berdiskusi. Tidak lama setelah acara dimulai, Gong Liang langsung menerima tamparan darimu. Sungguh mengejutkan semua orang. Apakah ini yang membuat kebangkitan roh 3S begitu menakutkan? Liu Ruyan melihatmu di atas panggung dengan sangat terkejut. Sedangkan Gong Liang sudah lama ditendang olehnya. Dia tidak menyangka bahwa dirimu saat ini begitu tampan. Memenuhi semua fantasinya tentang pria. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Zhang Wenhe yang selalu sangat bersemangat, saat ini semakin bersemangat. Hahaha, Lin Hao, kamu memberikan kejutan besar bagi kami semua. Setelah pertarungan selesai, saya melaporkan video pengawasan tersebut. Aku ingin orang-orang di atas tahu apa itu kejutan. Saat ini, Gong Liang di atas panggung meludahkan darah dari mulutnya. Dia memaksa mengumpulkan energi di lengannya. Emas MA Lo belum diambil kembali. Melihat ini, matamu bersinar. Tadi, bendera 10 jiwa dengan santai menyedot monyet Gong Liang. Dan berhasil menembus ke tahap pertama dari penguatan tubuh. Jika itu disedot lagi. Memikirkan hal ini, kamu memanfaatkan saat Gong Liang masih melamun. Segera mengayunkan bendera 10 jiwa dengan lembut. Asap sihir berputar. Daya hisap yang besar kembali meluncur menuju emas MA Lo. Emas MA Lo segera mengeluarkan jeritan menyedihkan. Gong Liang akhirnya bereaksi saat ini. Dia berteriak dan buru-buru menarik kembali emas MA Lo. Tapi tujuanmu sudah tercapai. Bendera 10 jiwa baru saja menelan lagi. Apakah sudah mendapatkan emas? Sebagian dari sumbernya. Di bawah umpan balik, seberkas energi murni mengalir ke dalam tubuhmu. Tadi sudah berada di puncak tahap pertama penguatan tubuh. Seketika, energi ini menerobosnya. Tingkat penguatan tubuh 2. Kamu sekali lagi berhasil melewati di depan orang banyak. Semua orang terdiam di tempat. Dan sekarang Gong Dasha akhirnya tahu. Mengapa kamu bisa melewati begitu cepat? Ternyata itu karena merampas kekuatan sumber dari jiwa senjata tempurnya. Semangat ganda es Gong Liang. Setelah kamu menelan kekuatan sumbernya 2 kali berturut-turut, setidaknya butuh waktu pemulihan 2,5 tahun. Saat ini, mata Gong Liang merah menyala. Dia hampir meledak karena marah. Sejak kecil, dia tidak pernah merasa seperti sekarang. Begitu membenci seseorang seperti ini. Detik berikutnya, Gong Liang mengeluarkan sesuatu sebesar telur dari bajunya. Namun, itu adalah bola yang sangat hitam. Keluarlah. Monster berkaki ayam. Segera, Gong Liang menghancurkan bola itu dengan satu tangan. Diikuti oleh asap hitam yang mengeluarkan bau busuk dan menyengat mata. Muncul dari butiran yang dihancurkan. Kemudian, bayangan hitam besar muncul di atas kepala Gong Liang. Juga disertai dengan suara aneh. Rasanya seperti suara ayam jantan berkokok. Setelah asap hitam menghilang, monster jurang sedang bermain bola basket, sementara teman-teman sekelas yang menonton juga kebingungan. Sementara itu, para siswa yang menonton juga kebingungan. Namun yang datang berikutnya adalah teriakan ketakutan. Jurang telah menyerang. Sekolah sedang dilanda wabah ayam. Ayo lari.